Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullaha ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Hadirin jamaah ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas tafsir surat Fussilat ayat yang ke-15 dan ayat ke-16. Allah berfirman, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Allah berfirman yang artinya, adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang hak. Wa qalu, dan mereka berkata, Man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Fa arsalna alaihim riha, maka kami meniupkan angin sara-sara yang amat bergemuruh kepada mereka fi ayyamin nahisat, dalam beberapa hari yang sial. Linudhiqahum, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ke-15 Allah kembali menerangkan dan mengisahkan lebih lanjut lagi tentang kaum Ad yang sudah disinggung di ayat sebelumnya. Dikisahkan oleh Allah di sini, kaum Ad itu fastakbaru fil ardi bighairil haq. Mereka ini adalah orang-orang yang istikbar, orang-orang yang menyombongkan diri dengan menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan manusia. Mereka sombong di bumi
Mereka juga suka menghina dan menindas kaum miskin dan kaum lemah. Tentu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kesombongan mereka ini tidak diizinkan Allah. Kesombongan mereka ini berada di atas kebatilan yang besar, yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam beberapa ayat yang lain Allah menegaskan ya bahwa Allah itu membenci orang-orang yang sombong. Di surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ayat yang semisal bisa dilihat di surat Al-Isra ayat 37, juga di surat Luqman ayat 18. Nah, ini keadaan kaum Ad. Mereka istikbar fil ardh. Mereka sombong di muka bumi ini. Ya, kesombongan itu ada dua kan. Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Menolak kebenaran yang disampaikan Nabi Hud, didakwahkan Nabi Hud kepada mereka, di mana sejatinya itu wahyu dari Allah. Mereka menolaknya, mereka mengingkarinya. Kemudian mereka meremehkan manusia, dan manusia yang mereka remehkan itu diantaranya Nabi dan Rasul Allah Hud alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus untuk mereka. Maka jelas keadaan mereka ini berada di atas kebatilan yang besar. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sedikit mengingatkan kembali tentang kaum Ad ini, bahwa kaum Ad itu adalah generasi setelah kaum Nabi Nuh yang bertubuh besar dan kuat, juga mereka ini kaya raya. Jadi berbagai kelebihan Allah berikan kepada mereka ya dibandingkan kaum-kaum yang lainnya. Tapi mereka ini tadi keadaannya sombong di muka bumi, ya mereka menolak kebenaran, meremehkan dan sering menghinakan manusia. Dimatiin dulu, Bu. Bunyi HP kah? Di silent dulu ya. Kalau masuk pengajian itu di silent dulu. Kasihan yang lain terganggu. Di silent atau dimatikan mode pesawat. Baik, kita lanjutkan. Nah, pelajarannya di sini bahwa ukuran keperkasaan itu bukan badan yang besar, bukan badan yang kuat, bukan juga martabat di tengah-tengah kaumnya. Namun sejatinya keperkasaan yang hakiki itu adalah ilmu, iman, takwa, dan juga amal saleh. Mereka ini dengan segala kelebihannya menjadi kaum yang terhina, ya, karena mereka bersikap sombong. Mereka juga hidup sejahtera dan memiliki peradaban yang maju. Pemukiman kaum Ad itu terletak antara negara Amman dan Syihr. Syihr yakni di salah satu wilayah di Hadramaut, negeri Yaman. Tempat tinggal mereka dengan ibu kotanya yang bernama Iram
merupakan kawasan tanjung. Tanjung itu daratan yang menjorok ke laut. Kalau lautan menjorok ke daratan, namanya apa? Teluk. Ada teluk Balikpapan. Berarti lautan yang menjorok ke daratan. Nah, Iram itu kawasan tanjung dengan perbukitan yang berpasir, disebut dengan Al-Ahqaf. Berada pada bagian lembah yang bernama Mughith di daerah Syihr, Hadramaut, ya, di negeri Yaman. Mereka membangun rumah-rumah megah dan besar serta memiliki tiang-tiang yang kemudian dikenal dengan kota 1000 pilar di pegunungan batu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Fajr ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Nah, inilah sejatinya di antara kemahakuasaan Allah meneguhkan kedudukan kaum Ad melebihi kedudukan kaum yang lain. Bahkan mereka dari sisi ini tentu lebih kuat, ya, lebih bermartabat dibandingkan, ya, orang-orang Quraisy yang didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah pun mengokohkan mereka dengan harta, dengan umur yang panjang, badan yang kuat. Mereka bahkan lebih kuat dari para penduduk Mekah, lebih berkuasa dan juga lebih kaya. Namun demikianlah, manusia itu terkadang terjangkiti penyakit sombong dan angkuh. Innal insana layatgha ar-ra'ahus tagna. Jadi manusia itu kalau diberi kelebihan, ya, salah satu tabiat buruknya adalah suka sombong dengan kelebihan itu. Apa kelebihan itu? Ya, apapun yang dilebihkan Allah pada dirinya. Bisa jadi dari sisi harta kekayaan. Orang kaya itu rawan terkena penyakit sombong. Nah, yang lebih ngenes lagi itu orang miskin yang sombong. Ya, sudah miskin sombong. Ya. Kemudian kekuasaan juga demikian. Orang yang punya kuasa itu gampang sekali bersikap sombong karena dia memiliki kekuasaan. Pun demikian yang memiliki kekuatan. Nah, ini semua dimiliki oleh kaum Ad. Sehingga mereka fastakbaru fil ardi bighairil haq. Termasuk barakallahu fikum kelebihan dari sisi penampilan, misalkan, ya. Ada misalkan orang cantik sombong. Ada, Bu? Ada. Yang ngenes sudah jelek sombong. Gitu ya. Merasa paling cantik sendiri. Sama yang gagah, yang ganteng juga demikian. Kegagahan, kegantengan, fisik yang bagus itu bisa menjadikan orang itu sombong. Apalagi kelebihan ilmu juga sama. Kelebihan dari sisi popularitas, lebih tenar, lebih terkenal, ya, merasa lebih berilmu, yang lain bodoh semua. Barakallahu fikum. Maka orang bisa sombong dengan ilmunya. Orang juga bisa sombong dengan popularitasnya. Dan demikian seterusnya. Apapun itu dari kelebihan. Mohon maaf ya, kadang HP kita paling mahal saja bisa sombong. Ya, tengok kanan, HP 2 juta. Ya, tengok kiri, kok sini 1 juta. Yang di depan ada mahal 3 juta. Ya. Lihat nah HP saya nih puluhan juta. Bisa sombong nggak Ibu? Bisa.
ya, dilihat-lihatin padahal nggak ada kuotanya gitu kan. Barakallahu fikum. Buat apa harganya puluhan juta tapi nggak ada kuotanya ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apapun itu dari kelebihan ya, sesuatu yang lebih dari orang lain itu bisa menjadi sarana untuk sombong. Maka hati-hati ibu, siapapun yang punya kelebihan, dijaga kelebihan itu dengan cara disyukuri, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk kita sombong di hadapan manusia, apalagi sombong di hadapan Allah. Merasa paling sehat, bisa sombong nggak ibu? Bisa. Merasa paling sehat, ya. Tahu nggak berapa? Ya, pasti salah nebak gitu. Kelihatannya sih 40 tahun, tuh kan salah kan? Saya loh 65 gitu kan. Sombong dia ya. Usia 65 tapi seperti usia kepala 4. Bisa sombong. Ya, orang dengan kelebihan apapun itu bisa sombong. Maka berhati-hati ya dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan kepada kita. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kaum Ad ini diberi segala sesuatu oleh Allah. Mereka dikasih umur panjang, dikasih harta, dikasih kekuatan, dikasih martabat, ya dikasih ya barakallahu fikum peradaban yang luar biasa. Namun ketika sombong itu semua ternyata akan menghancurkan mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di antara gambaran kesombongannya, mereka mengatakan man asyaddu minna quwwatan. Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Nah, merasa paling kuat, ya adidaya kata orang, gitu ya. Merasa kaum mereka, peradaban mereka itu peradaban yang adidaya. Akhirnya mereka dengan kesombongannya mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih besar kekuatannya dari kami? Siapa yang lebih besar kekuatannya dari kami? Maka kesombongan mereka ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka? Apakah mereka enggak nyadar bahwa Allah itu Al-Qawi, Al-Matin? Allah sejatinya adalah zat yang maha kuat, maha kokoh. Allah yang menciptakan mereka, Allah pula yang menganugerahkan kepada mereka kekuatan. Allah pula yang menganugerahkan kepada mereka kecerdasan. Berarti siapa yang lebih istimewa? Mereka ataukah Allah Azza wa Jalla? Jelas Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan penyimpangan kaum Ad yang lainnya. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Dan adalah mereka mengingkari ayat-ayat kami. Mereka mengingkari kemahakuasaan, kemahakuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain sombong, mereka juga ingkar terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Di surat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf pernah dibahas ya? Sudah selesai kan Ibu? Di surat Al-Ahqaf, surat keberapa? 46. Di ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absara wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai'
idh kanu yajhaduna bi ayatillah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh kata Allah, kami telah meneguhkan kedudukan mereka, yakni kaum Ad, dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan juga hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun bagi mereka, karena mereka tidak mensyukurinya. Padahal ini 3 perangkat yang menjadi wasilah besar orang itu mendapatkan ilmu dan hidayah. Tapi mereka enggak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mereka tidak mensyukurinya. Sehingga 3 indera ini tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa tidak bermanfaat? Karena mereka selalu yajhaduna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan ancaman azab yang dahulu mereka olok-olokan akhirnya telah mengepung mereka. Ya, kaum Ad ya termasuk kaum yang nantangin azab Allah. Fa'tina bima ta'iduna, kan begitu. Coba datangkan apa yang kamu janjikan itu kepada kami. Nantangin azab. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai balasannya maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ke-16, fa arsalna alaihim rihan sarsara fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Maka kami meniupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial. Nanti ada penjelasan, itu berlangsung selama 7 malam 8 hari. Ngeri Ibu ya. Kemarin dikasih 1 jam saja banyak pohon tumbang. Iya. Kemarin siang ada hujan angin kan Ibu? Hujan angin, hujan petir. Ada berapa pohon yang tumbang, begitu kan? Cuman kita nggak tahu informasinya saja. Kalau yang keluar pasti tahu itu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ini balasan bagi mereka. Fa arsalna alaihim riha. Maka kami meniupkan angin yang amat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang nahisat, hari yang buruk bagi mereka. Jadi ketika kaum Ad mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan meremehkan serta mengolok-olok azab Allah, maka pencapaian setinggi apapun yang telah mereka raih tidaklah bermanfaat sedikit pun bagi mereka, bahkan justru berubah menjadi malapetaka besar yang sangat mengerikan. Itulah azab. Apa azab mereka di dunia ini? Di dunia kaum Ad mendapatkan azab yang sangat mengerikan dan menghinakan, yakni berupa air dingin, angin dingin yang sangat kencang selama 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari. Kayak mana itu Bu? Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Semoga Allah jauhkan kita dari bencana. Maka mereka mati bergelimpangan, diibaratkan sebagai tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Di surat Al-Haqqah ayat ke-6 sampai ayat ke-8 juga Allah mengisahkan. Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah fahal tara lahum min baqiyah. Adapun kaum Ad,
maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus, tidak henti. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka itu tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong, yang telah lapuk. Jadi angin itu mematikan. Angin yang mematikan. Berarti orang bisa mati gara-gara angin. Jangankan angin itu, masuk angin aja bisa bikin mati. Ya. Apalagi angin 7 malam 8 hari. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Maksudnya mereka musnah, binasa dengan azab tersebut. Di surat Al-Ahqaf ayat 24-25 juga disebutkan. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika nadzil qaumal mujrimin. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Nah, di antara permulaan azab itu biasanya ada awan mendung terlebih dahulu. Awan mendung yang mengerikan dan mencekam. Ya. Ngeri nggak Ibu kalau ngelihat awan mendung? Ngeri kan? Alhamdulillah saya pernah masuk ke dalamnya pakai pesawat. Gitu. Pesawat itu kalau masuk awan hitam menggumpal itu kan ngeri kan? Padahal siang hari itu terbangnya. Tapi karena gumpalan awannya hitam, itu kita kayak di malam hari. Ngeri. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menunjuk ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Mereka menyangka itu adalah hujan. Maka dikatakan bukan, bal huwa masta'jaltum bih. Bahkan itulah azab yang kalian minta supaya datang dengan segera. Berupa rih fiha azabun alim, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Efek dari angin ini tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka jadilah mereka tidak ada kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang mujrimin, kepada kaum yang berdosa. Nas'alullah as-salamata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelajaran berikutnya Allah menyampaikan linudziqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Hal itu dalam rangka Allah hendak merasakan kepada mereka siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Jadi itu siksaan dunia yang mereka dapatkan. Kemudian Allah peringatkan kepada mereka, wala adzabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. Dan sesungguhnya siksaan akhirat itu lebih menghinakan. Ditambah lagi mereka itu tidak diberi pertolongan. Kita disiksa tapi ditolong, masih rada mending daripada disiksa, sudah mah disiksa, siksanya mengerikan, kemudian tidak ada yang membela, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang menolong.
Ini namanya penderitaan di atas kesengsaraan. Barakallahu fikum. Nah, azab di akhirat itu lebih menghinakan, lebih menyengsarakan dibandingkan dengan azab dunia. Dan tidak ada seorang penolong pun yang dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Maka di ayat-ayat yang lain dinyatakan ya bahwa azab akhirat itu lebih mengerikan. Di surat Ar-Ra'du ayat 34 Allah berfirman, "Wala adzabul akhirati asyaqqu wa ma lahum minallahi miwaq." Dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih asyak, lebih keras. Wa ma lahum minallahi miwaq, dan tidak ada bagi mereka itu seorang pelindung pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di surat Thaha juga disebutkan 127, wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Jadi ada asyak, ada asyaddu wa abqa. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Di surat Fatir ayat 36 juga disebutkan, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan neraka jahanam bagi orang-orang kafir, mereka tidak dibinasakan sehingga mereka itu mati. Jadi azab di akhirat itu mengerikan, sangat dahsyat, sangat berat, sangat keras dan sangat kekal, namun tidak menjadikan mereka itu binasa, mati dan selesai riwayat. Enggak begitu. Ketika mereka sudah mau binasa, maka Allah ganti dengan jasad yang baru. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Ketika matang kulit mereka, daging mereka, Allah barukan lagi dengan kulit yang baru. Untuk apa? Supaya mereka merasakan azab. Makanya kulit itu adalah indra perasa. Ya. Kulit itu indra perasa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi tidak sampai mati, tidak pula diringankan azabnya. Makanya kematian di dalam neraka itu sangat diinginkan oleh orang-orang yang disiksa di dalam. Mereka kan pengen dimatikan saja sudah biar selesai riwayatnya. Ya, tidak menanggung beban derita sengsara karena azab, kekal lagi, begitu ya. Tidak ada istirahatnya itu. Kayak mana, Bu? Kita capek-capek di dunia kan bisa istirahat. Ya, Ibu capek baca Quran bisa ngopi dulu, kan begitu. Capek kita sholat bisa bikin sanggar pisang dulu, ya. Capek taklim bisa selonjoran, kan begitu. Sudah nyandar selonjoran lagi, megangin lutut. Barakallahu fikum. Maklum Ustadz sudah nenek-nenek gitu. Taib. Di dunia ini kalau kita lelah masih bisa istirahat. Tapi di akhirat sana kalau orang disiksa di dalam neraka, barakallahu fikum, tidak ada lagi waktu untuk istirahat. Semoga kita bisa istirahat tenang di surga Allah. Supaya kita istirahat di sana, ya kerja keras di sini. Kerja keras di dunia. Ibu kapan nikmatnya makan? Kalau sudah lapar. Kapan nikmatnya tidur? Kalau sudah ngantuk. Kan begitu ya. Kapan nikmatnya istirahat? Kalau sudah capek. Kan begitu. Nah, gimana orang pengen istirahat di surga, tapi di dunia kerjanya juga istirahat. Ya, diajak taklim, enggak mau, pengen istirahat. Ya. Diajak ibadah,
ya. Sebentar lagi lah, ya. Masih senang bersahabat dengan bantal dan guling. Nah, jadi kaum rebahan. Ya. Apa mungkin kaum rebahan itu nanti akan istirahat rebahan di surga? Tidak mungkin. Segala sesuatu ada resikonya. Ya, silakan saja senang-senang di dunia, ya, malas-malas ibadah, gitu ya, maksiat sebanyak-banyaknya. Tapi ingat konsekuensinya di akhirat, ya, akan menderita selama-lamanya di dalam siksa neraka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami membalas setiap orang kafir itu. Na'udzubillah min azabin nar. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 ayat ini sudah selesai. Cukup ibu ya, sampai di sini dulu. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.